Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fil 'azim Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilm. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat yang akan kita amalkan sebagai bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam semoga senantiasa kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Jamaah wa qadidil azanallahu wa iyyakum. Sebelum masuk kepada kegiatan inti dari pengajian pada malam hari ini, izinkanlah saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan agenda kajian pada malam hari ini. Jadi nanti kajian ini dibagi menjadi dua sesi. Jadi sesi yang pertama adalah penyampaian materi kajian, yakni jam 7:30 sampai jam 20:15 atau 5 menit. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab dari jam 20:15 sampai jam 20:50. Adapun nanti pertanyaan bisa disampaikan lewat WhatsApp yang sudah disampaikan oleh panitia, atau bisa juga dengan tertulis lewat tulisan. Adapun nomor WA yang bisa dipakai untuk pertanyaan yakni 0895 10 45 88 19. Saya ulangi, 0895 10 45 88 19. Ada QR code ini? Iya. Ada QR code di samping kanan kiri. Oh iya, bisa di-scan ya. Atau di samping kanan kiri ada QR ya, untuk scan pertanyaan. Adapun pertanyaan ini, format pertanyaan sama alamat dan pertanyaan nanti ada di samping tembok kanan kiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kajian dimulai, sedikit izinkanlah saya menyampaikan profil ringkas dari beliau, Ustaz Amin Nurbait. Beliau bernama Ustaz Amin Nurbait STBA. Beliau lahir STBA bukan nama saya. Oke. Dicoret aja. Baca betul. Beliau Ustaz Amin Nurbait. Kemudian beliau lahir di pesisir pantai Lamongan, Jawa Timur. Adapun riwayat pendidikan beliau, Waktu lahirnya di rumah, enggak di pesisir. Masya Allah. ada dia menyesal diri. Siap. Adapun riwayat pendidikan tinggi beliau kuliah di jurusan teknik UGM, ya, tahun 2002 sampai 2006. Kemudian beliau kuliah jurusan fikih dan usul fikih di Madinah International University pada tahun 2007 sampai 2011. Adapun perhatian beliau dalam fikih dan usul fikih dipengaruhi oleh guru beliau Anas Munada. Kemudian kecenderungan beliau dalam fikih ekonomi syariah
dimulai sejak beliau mengampu bagian penelitian dan pengembangan masalah pengusaha muslim. Adapun aktivitas beliau sekarang, ya banyak sekali yang beberapa yang saya sampaikan, yakni pembina situs konsultasisyariah.com dan pengusahamuslim.com, kemudian pembina KPMI, kemudian pendiri dan kepala sekolah SDT Madinah Islamic Primary School Jogja. Di sini ada SDT sama SDT Beliau. Kemudian pembina unit network, mengaku beberapa kajian rutin dan lain-lain. Ada pun beberapa karya beliau, beberapa buku yang saya sampaikan di sini, yakni buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Kemudian diantaranya adalah buku yang akan kita bahas di sini, buku halal haram bisnis online. Kemudian buku ada apa dengan riba, buku pengantar ilmu waris dan banyak lagi yang lain. Jadi itu demikian profil singkat jadi kita berbagi. Kemudian Bapak Ibu yang menggunakan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian dimulai, mohon kita niatkan dalam mengikuti kajian ini yakni untuk menuntut ilmu, jadi mohon bisa fokus kita dengarkan baik-baik apa yang beliau sampaikan sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian apabila ada dari Bapak Ibu sekalian yang membawa pikiran putri, mohon bisa dikondisikan dengan baik sehingga kegiatan kajian pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah. Maka kita mendengarkan dengan bersama kajian yang akan disampaikan oleh beliau pada Turbair Allah dengan tema bedah buku halal haram bisnis online. Kepada beliau Ustaz Amin Zaid, waktu dan tempat dipersilakan bagi apa sekolah. Insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini di Masjid Namira. Oh bukan. Muhammad Ramadan. Kenapa dikasih nama Muhammad Ramadan? Pendirinya ini anaknya namanya Muhammad Ramadan. Jadi ini masjid wakaf ya. Dari bapaknya Pak Muhammad Ramadan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi setiap kegiatan kita, terutama aktivitas kita dalam belajar. Ini satu hal yang menarik. Pertama kali saya di Pekalongan, Pemalang. Begitu kajian, disuruh minum 4 gelas. Atau ini iklanan gimana? Dijual per gelas berapa gitu? Masya Allah. Rasanya sama atau beda? Beda? Beda. Kalau ingin tanpa rasa ya. Ini apa ini? Jahe ini? Sama gitu. Hah? Oh tutupnya yang beda. Baik. Mungkin ini untuk panitia saja ya. Nanti enggak dikiranya Ustadz keloloken jahe. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan yang beliau lakukan, kita bisa mengenal Islam segar sebagaimana apa yang beliau sampaikan. Karena Al-Quran dijaga oleh Allah, demikian pula penjelasan dari Al-Quran yaitu sunnah Nabi SAW. Baik, kita bedah buku halal haram bisnis online. Tapi bukunya, segelnya belum dibuka, nggak bisa dibedah. Ada berapa buku itu? 20.
Ini masih segel. Gimana mau dibedah kalau masih segel? Boleh dibuka ya? Boleh dibuka, minta tolong bukain satu. Waktu kita terbatas. Buku ini sempat saya bahas dengan rinci di ANB Channel. Barangkali ada sebagian di antara ikhwah, ada yang sudah nonton di ANB Channel, bisa menyimak dengan detail ya. Kalau di ANB Channel kurang lebih ada 30-an episode. Dan itu butuh waktu berarti lebih dari sebulan. Tapi di Pemalang ini Masya Allah cukup 1 jam. Itu berarti kalau 1 jam saya bacakan daftar isi saja. Baik. Ada yang punya bukunya? Belum? Sudah? Oh, tapi di rak ya? Tidak sedang dibawa. Baik. Baik, di buku Halal Haram Bisnis Online kami menyebutkan ada beberapa poin yang perlu untuk diperhatikan. Pertama berkaitan dengan masalah pengantar jual beli. Pemahaman tentang pengantar fikih jual beli. Lalu yang kedua, pembahasan seputar masalah serah terima dalam transaksi online. Yang ketiga, membahas masalah gharar dan jahalah dalam transaksi online. Berikutnya, tentang 2 fenomena besar, yaitu dropshipping dan marketplace. Selanjutnya, tentang beberapa kasus dalam transaksi online. Berikutnya adalah tentang uang digital. Dan yang terakhir, nyari duit melalui transaksi online. Anda pilih satu saja. Waktunya nggak cukup. Mau yang mana yang dibahas? Semua? Nah, semua tak bacakan daftar isinya selesai di 1 jam. Hah? Nyari duit melalui transaksi online. Nah, untuk nyari duit melalui transaksi online itu ada banyak subbab. Tak bacakan ya. 1 tentang AdSense, 2 tentang bisnis afiliasi, 3 jual beli domain, 4 tentang just tip, 5 tentang giveaway, 6 tentang vlogger dan YouTuber, 7 trading salam, 8 trading forex. Pilih 1. 6 tadi apa? Giveaway. Afiliasi. Baik, pilih 4. Afiliasi. Giveaway. Just tip. AdSense. Jual beli domain. Vlogger. Kafe. Bingung saya, ini gimana ya? Ringkas tapi kudu menyapu semuanya. Ayo. Sekarang coba saya kasih pengantar dulu ya. Pengantar yang pertama mungkin sifatnya lebih ke motivasi. Kenapa sih kita perlu belajar fikih muamalah? Alasan terbesar 1, karena kita sadar besok ada akhirat. Dan saat kita di akhirat, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah berkaitan dengan harta yang kita punya. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dari mana harta itu kita dapatkan dan bagaimana kita menggunakan harta tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Kaki seorang hamba enggak bakalan geser besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Artinya setiap muslim harus punya kesadaran memastikan bahwa harta yang dia dapatkan adalah harta yang halal, legal secara syar'i, sehingga nanti
dia bisa punya jawaban yang benar ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lebih dari itu, pada waktu seorang muslim belajar tentang masalah batasan halal haram dalam muamalah yang dia lakukan, hakikatnya dia menjadi orang yang berbeda dengan umumnya masyarakat. Kenapa kita sebut berbeda dengan umumnya masyarakat? Karena mayoritas masyarakat dunia ini, mereka tidak kenal batasan halal haram dan nggak belajar tentang batasan halal haram. Sehingga coba Bapak Ibu misalnya datang ke pasar tradisional. Ada nggak di antara penjual di pasar tradisional, misalnya Anda tanya, sebutkan rukun jual beli. Rukun sholat ngerti mas, ini rukun jual beli, iki krungu rukun jual beli. Padahal mungkin bisa jadi dia dagang di pasar itu sudah puluhan tahun, tapi sama sekali tidak tersentuh yang namanya fikih seperti ini di masyarakat pelaku pasar, sebab orang tidak perhatian dengan yang namanya fikih seputar masalah jual beli. Karena itu disebutkan dalam hadis Bukhari. Anda bisa catat hadis ini. Nabi SAW pernah mengingatkan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Sungguh akan datang di tengah umat manusia satu zaman di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia dapatkan harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dia dapatkan dari yang halal ataukah dia dapatkan dari yang haram? Dan para ulama menjelaskan tentang hadis ini, orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Di situ ada dua makna. Makna yang pertama adalah dia sama sekali tidak perhatian dengan aturan. Sehingga halal haram himplok kabeh ya. Halal maupun haram semuanya dia telan. Bahkan sampai masyarakat itu saling memberikan motivasi agar bertahan dalam mencari yang haram, hingga muncul ungkapan nyari yang haram saja susah, apalagi nyari yang halal. Seolah-olah nyari yang haram itu hal yang biasa. Udahlah, kamu nggak usah jadi orang yang repot, biarin aja kayak gitu. Sekarang itu zamannya susah, nyari kerjaan susah, nyari duit susah, nyari yang haram aja susah. Dari bagaimana lagi dengan nyari yang halal? Mereka saling memotivasi itu, jemaah. Sehingga orang semacam ini bisa jadi dia tahu ini riba, tapi dia langgar. Bisa jadi dia tahu ini sogok, tapi tetap diambil. Bisa jadi dia tahu ini uang haram, tapi tetap diambil. Karena prinsip. Ngapain jadi orang kok repot, susah? Hidup ini yang gampang, agama itu gampang, tidak merepotkan. Tapi kemudian dibuat gampang nih. Dia menganggap remeh itu aturan agama. Dan realita itu bisa jadi sudah kita jumpai saat ini. Betapa banyak yang dia dihadapkan dengan sesuatu yang haram, orang ini tahu kalau itu haram, tapi tetap saja dia ambil. Makna yang kedua, yang dimaksud dia tidak peduli berkaitan dengan masalah halal haram adalah gak gubris, gak mau belajar. Sehingga dia gak ngerti sama sekali, dibiarkan. Dan gak ada upaya untuk mencari tahu kayak gimana sih aturan yang benar ketika berbisnis. Padahal dulu situasi semacam ini di zaman para sahabat jadi standar. Yang namanya pengusaha itu syaratnya adalah paham fikihnya. Barangkali ada riwayat yang ma'ruf yang mungkin Bapak Ibu sering dengar ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kan sering melakukan apa? Inspeksi ke pasar. Lalu tanya kepada para pedagang satu-satu. Yang bisa jawab diizinkan untuk tetap bertahan, yang nggak bisa jawab dipukul pakai dirrah. Dirrah itu kayak tongkat jenderal, tongkat pendek. Dipukuli oleh Umar dengan menggunakan dirrah. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Nggak boleh bertransaksi di pasar ini kecuali orang yang paham fikihnya. Wa illa akala riba sya'a am aba. Karena kalau tidak, orang itu akan makan riba sadar maupun tidak sadar. Dan itu real, Pak. Ada orang yang melakukan pelanggaran karena dia nggak tahu, bukan karena dia orang jahat. Dia ngerti riba itu haram,
tapi karena nggak ngerti apa itu riba, akhirnya dia melakukan praktek riba. Ini hal yang pernah saya jumpai ya. Orang kalau habis umroh, Bismillah. Orang kalau habis umroh lalu dia ke Bandara Jeddah, biasanya sebelum ke bandara mampir mana, Pak? Mampir tempat belanja, betul sekali. Karena itu kesempatan yang terakhir untuk lempar jumroh real. Ada salah satu jamaah yang dia sudah kehabisan duit, rupiah habis, real habis. Akhirnya dia ngutang sama temennya, Pak, saya utang 100 real. Nanti kalau sudah sampai Jakarta, segera saya bayar pakai rupiah sesuai dengan kurs waktu saya bayar. Akhirnya transaksi dilakukan, diserahkanlah 100 real, dia mau belanja apa yang kalau di Kornis itu ada bakso Mangudin, bakwan siapa ya. Sehingga dia pengen belanja itu, dia utang 100 real. Praktek seperti ini masuk kategori riba nasi'ah. Kok bisa, Pak? Iya, karena itu transaksi saraf, penukaran antara uang real dengan rupiah, tapi tidak dilakukan secara tunai. Sehingga utang kalau beda mata uang, utang beda mata uang, hukumnya haram, riba nasi'ah. Utang itu boleh ketika sama mata uang. Sehingga saat disepakati, utang rupiah bayar dolar, atau utang dolar bayar rupiah, utang real bayar rupiah, dan seterusnya, yang satu diserahkan hari ini, yang satunya diserahkan besok, kesepakatan beda mata uang, masuk kategori riba nasi'ah. Yang kayak gini, pelakunya orangnya sudah gundul, Pak. Habis tahallul. Setelah melakukan ibadah umrah, dia melakukan praktek riba, dan itu dilakukan tanpa sadar. Bukan orang awam, sudah ngaji. Tapi karena dia nggak ngerti, kalau seperti ini riba, sehingga dia melakukannya tanpa sadar. Makanya, belajar ilmu semacam ini, kebutuhan besar kita adalah agar kita bisa terjaga, jangan sampai terperosok ke dalam perbuatan maksiat tanpa sadar. Baik. Sekarang jujur ya, jujur jamaah. Yang pedagang angkat tangan. Tolong Mas difoto dulu. Angkat tangan, jangan turunin dulu. Sudah? Perjanjiannya. Yang bisa jawab pertanyaan saya, boleh tetap berdagang. Yang nggak bisa jawab, besok tutup dagangannya. Sanggup? Hah? Sanggup? Insya Allah. Yang paling dekat dulu. Siap dengan pertanyaanmu? Siap ya? Baik. Sebutkan syarat jual beli. Produknya halal. Produknya halal satu. Ada berapa syarat? Gak tahu. Berarti besok tutup ya? Belajar lagi. Coba bayangin. Kalau kita hidup di zaman Umar, kira-kira gimana? Hah? Dagangan antum tutup semua itu. Gara-gara nggak bisa jawab. Tradisi semacam ini hilang di tengah kaum muslim. Dulu di zaman Imam Malik itu masih dipertahankan. Sebagian gubernur Madinah minta kepada Imam Malik untuk melakukan asesmen terhadap para pedagang di pasar Madinah. Dikumpulin. Ditanya satu-satu sama Imam Malik. Yang bisa jawab diizinin untuk buka lapak di pasar Madinah, yang nggak bisa jawab diusir. Nggak dapat izin. Makanya ketika pendidikan sudah mulai disepelekan, banyak orang yang sudah tidak lagi mendekat dan belajar. Akhirnya di pasar praktek riba merajalela, kezaliman merajalela, praktek goror banyak sekali. Bagaimana mungkin ke pasar kaum muslim bisa mendapatkan keberkahan kalau di situ jutaan maksiat kumpul? Kalau di pasar Umar, di masa Umar pasar itu disterilkan. Sekarang kita kan nggak bisa. Ada salah satu BMT ya, pernah ngundang saya. Ini BMT di Jakarta. BMT ini ngundang saya 3 kali pertemuan untuk memberikan pengarahan kepada para pedagang yang ada di pasar.
Masjidnya, tempat kajian itu ada di lantai paling atas. Di bawahnya itu isinya mall para pedagang. Informasi yang saya dapatkan bahwa mereka sudah mengirim undangan kepada para pelaku-pelaku pasar agar datang ke kajian. Nanti di sini akan ada penjelasan tentang bagaimana cara jual beli yang benar. Nol, tidak ada yang hadir. Yang datang itu justru orang lain. Mereka yang mungkin waktu itu sedang kosong, lalu pengen ngaji, mampir di masjid itu belajar. Sementara pedagang di bawahnya, gak ada yang perhatian dengan masalah itu. Makanya ketika Anda pengen belajar tentang masalah muamalah, ngaji tentang masalah halal haram, semoga ini bagian dari semangat kita untuk menjadi orang yang dikecualikan. Sebab umumnya manusia, mereka gak peduli dengan masalah aturan dari mana dia mengambil harta. Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah transaksi online. Transaksi online ini kan sesuatu yang sifatnya apa? Baru, kontemporer. Karena di masa silam, di masa Rasulullah SAW maupun para sahabat, ini tidak dijumpai. Pernah nggak Bapak Ibu dapat riwayat Abu Bakar jualan lewat Facebook? Ada? Nah. Atau mungkin siapa? Umar jualan lewat marketplace? Kita nggak jumpa. Terus bagaimana kita bisa mendekatkan ini kepada aturan syariat sementara ini sesuatu yang baru? Jamaah dimuliakan Allah, kita meyakini bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Coba ayatnya gimana bunyi? Ayatnya gimana bunyi? Ada yang bisa membaca ayatnya? Hadiahnya mana? Masya Allah, ahsan, dapat hadiah. Silakan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali agar jadi rahmat bagi seluruh alam. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jadi rahmat bagi seluruh alam. Apa yang dimaksud dengan alam? Yang dimaksud dengan alam itu apa? Kullu ma siwallah, di kitab Ushul Tsalatsa ada pernyataannya. Kullu ma siwallahi fawwal alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam dan aku salah satu bagian dari alam. Maka yang dimaksud alamin itu apa, Pak? Semua makhluk. Sudah? Sehingga kita yang hidup di masa sekarang juga bagian dari unsur alam. Karena itu kalau Allah menegaskan, aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali agar jadi rahmat bagi seluruh alam, berarti kita juga turut mendapatkan kebaikan dari status Nabi SAW sebagai utusan Allah. Sekarang pertanyaannya, menurut Anda, ketika Allah menyebut Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam, yang bersatu sebagai rahmat bagi seluruh alam itu jasad beliau atau ajaran beliau? Yang mana? Kenapa? Karena ajaran itu sampai sekarang dan sampai kapanpun akan bertahan. Orang bisa mempelajarinya. Kalau fisik Nabi SAW, jasad beliau terbatas dengan waktu dan tempat. Yang ketemu hanya mereka yang satu tempat dengan beliau dan yang satu zaman dengan beliau. Kita hidup 14 abad pasca beliau di tempat yang jauh dari beliau untuk perjalanan pakai pesawat 9 jam. Tapi makhluk yang berada di tempat yang jauh dalam waktu yang jauh masih bisa merasakan indahnya ajaran Islam? Bisa. Itu bukti kalau Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan karena dia rahmatan lil alamin, maka selalu relevan dengan perkembangan zaman. Antum mau bawa Islam ini ke zaman manapun, selalu sesuai, relevan, cocok, bisa jawab permasalahan umat. Tinggal ada yang mau belajar atau tidak. Sehingga ketika kita melihat karya para ulama, mereka membicarakan hal yang murni 100% kontemporer, tapi kok ada jawabannya dengan pendekatan Islami,
bukti Islam itu agama yang relevan dengan seluruh zaman. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, yang wajib untuk kita yakini, syariat ini tidak ada istilah basi. Sehingga tidak perlu dilakukan pembaharuan sebagaimana kata orang liberal. Dan mereka yang menghasung prinsip pembaharuan syariat dengan arti syariatnya harus diubah, ini meniru kebiasaan Yahudi. Yang dikatakan oleh Allah, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka mengganti isi dari Alkitab tidak sebagaimana tempatnya. Sehingga yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Kalau sampai ada seperti itu, orang punya prinsip seperti ini, berarti dia melestarikan pemikiran Yahudi. Baik, karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, keyakinan yang satu ini perlu kita pegangi. Allah Ta'ala menurunkan agama 14 abad silam dan itu relevan sampai akhir zaman. Ada pertanyaan, Mas, kan itu ada hadis. Saya yakin hadisnya sahih karena riwayat Bukhari Muslim. Kalau ada anjing yang minum, maka jika kamu mau membersihkan wadahnya, cuci sebanyak 7 kali, salah satunya pakai tanah. Itu enggak malah kotor loh Mas, mau pakai tanah. Mungkin hadis ini disampaikan ketika belum ada sabun. Jadi kalau sekarang sudah ada sabun, enggak pakai seperti ini. Pakai sabun, lebih bersih daripada tanah. Kalimat ini salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Kenapa? Ya? Kalimatnya benar. Yang salah apanya, Pak? Yang salah yang ngomong. Baik. Pertanyaannya begini. Pada waktu syariat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah tahu kalau besok akan ada sabun? Tahu, Pak? Apakah Allah lupa kalau besok akan ada sabun? Maha suci Allah. Karena itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Sehingga adanya perubahan zaman yang terus bergulir, Allah nggak pernah lupa. Allah tahu ketika Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam diutus, Allah tahu besok akan ada Facebook, besok akan ada uang digital, besok akan ada cryptocurrency, dan Allah nggak lupa. Allah tahu dan dia tidak lupa. Kadang ada orang yang sudah tahu tapi dia lupa. Misalnya, ya, Bapak mau keluar rumah, dipesani sama istrinya, Pak, jangan lupa ya bungkusannya di depan pintu, tolong dibawa. Ya, gue tak gawa. Dan kemudian Anda ke toilet, terus mandi dan seterusnya, kemerungsung, keburu-buru berangkat, hilang, lupa. Padahal sudah tahu belum? Sudah tahu. Dia sudah tahu, tapi dia lupa bawa. Allah Ta'ala tahu apapun yang akan terjadi sampai kiamat. Dan Allah tidak pernah lupa ketika Allah menurunkan syariatnya akan ada berbagai macam perubahan yang terjadi sampai kiamat. Karena itu kita perlu yakini bahwa dalam masalah ini ada aturannya. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia itu pendekatannya beda dengan urusan agama. Kalau urusan dunia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih menyerahkan kepada umatnya, sehingga beliau pernah menyampaikan kepada mereka, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Sehingga dalam urusan dunia Rasulullah SAW kembalikan ke siapa? Kepada umatnya. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Baik. Sekarang coba bedakan dua kalimat ini. Bedakan dua kalimat ini ya. Yang ngantuk bangun dulu. Atau yang ngantuk suruh tidur aja ya. Bedakan dua kalimat ini. Kalimat yang pertama, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalimat yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Di hukum. Yang satu urusan dunia, yang satu hukum urusan dunia. Pertanyaannya,
Yang sesuai dengan hadis yang pertama atau yang kedua? Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Yang sesuai dengan hadis yang mana? Yang pertama. Baik. Kalau Anda ditanya, siapa yang lebih paham tentang hukum urusan dunia kita? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hukum itu urusan agama. Sehingga bicara halal haram itu hukum. Tapi kalau bicara urusan dunia itu tidak ada kaitannya dengan hukum. Itu kaitannya dengan model, sistem, cara, metode, teknis, dan seterusnya. Untuk urusan ini diserahkan kepada manusia. Silahkan kalian buat inovasi, hal yang baru dalam masalah transaksi, berbuat apapun dalam berbagai macam model transaksi, silahkan. Yang penting jangan melanggar hukum. Makanya dalam masalah muamalah manusia diberi kelonggaran dan kebebasan. Hukum asal muamalah adalah mubah selama tidak ada larangan. Sampai di sini paham? Maka kita misalnya belajar masalah bisnis online. Pak, yang kayak gini itu ajarannya siapa sih Pak? Maksudnya kayak gimana? Kok ada transaksi marketplace itu ajarannya siapa? Bapak jangan tanya itu ajaran siapa. Manusia boleh berinovasi dalam bertransaksi. Sehingga dia membuat model transaksi yang baru tidak dilarang dalam Islam. Boleh, silakan dikembangkan. Yang penting syaratnya satu, jangan melanggar hukum. Gitu ya. Sehingga Anda misalnya membuat transaksi model baru yang sama sekali tidak ada dalilnya, hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena hukum asal dalam membuat transaksi adalah mubah. Yang penting tidak melanggar hukum. Baik. Lalu bagaimana cara kita bisa memahami aneka kasus yang baru itu? Padahal kasus itu kan selalu berkembang. Sekarang ada kasus, besok ada kasus lagi, besok ada kasus lagi. Mungkin sekitar tahun 90-an, Bapak Ibu nggak kepikir ya, kalau ternyata nanti akan ada uang digital. Mungkin sekitar tahun 80-an kita nggak kepikir akan ada transaksi model marketplace. Komputernya nggak ngerti mas, apa mainnya internet dulu. Belakangan ketika itu muncul, Masya Allah Pak, kecanggihan teknologi transaksi hanya dengan menggunakan benda seperti mendoan. Orang bisa transaksi dengan ini. Sehingga dulu mungkin nggak kepikir, tapi sekarang itu muncul. Dan Anda tidak berpikir nanti akan ada teknologi baru yang muncul, yang sampai sekarang mungkin kita nggak kepikiran. Ya. Coba nyun sewu ya, yang usianya 80 ke atas ada? Baik, tak turunin yang 70 ke atas. 70 ke atas ada? Pinter. 66. Berapa Mbak? 72. 72 ya. Cryptocurrency ini panganan apa? Oh, ini kok mirip keripik Mas. Mungkin beliau gak kebayang. Kok ono istilah cryptocurrency, ono istilah uang digital. Masya Allah. Dia tetap sabar ikut mendengarkannya. Walaupun bisa jadi nggak paham. Karena insya Allah tetap dapat pahalanya meskipun nggak paham. Saya itu pernah diajak bedah buku ini ya, halal haram bisa online di tempat yang sangat pelosok. Cinta kok simbah. Tuh nyender itu bahas kayak gini. Panitia salah materi, salah teknis. Cuman Masya Allah saya kasih motivasi meskipun jenengan bisa jadi nggak paham, nggak ngerti isinya apa, tapi ini gelem melungguh anteng sampai rampung, insya Allah tetap dapat seneng. Dapat pahala insya Allah. Ada senengnya nggak? Insya Allah dapat pahala nggak Pak? Karena forum kajian ini kita pembahasan tentang hukum. Baik, kembali ke tadi. Lalu bagaimana
transaksi yang sifatnya kontemporer itu bisa dijawab oleh syariat. Kita kan melihat realitas seperti ini ya. Kasus itu selalu berkembang. Sekarang ada kasus masalah muamalah, besok akan ada kasus baru lagi, besok akan ada kasus baru lagi, dan terus seperti itu, selalu berkembang. Sementara dalil itu terbatas. Dalil itu terbatas atau tidak? Ya. Dalil itu terbatas atau tidak? Terbatas. Apa yang membatasi dalil? Wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat hadiah ini yang atas. Silakan. Dalil terbatas yang membatasi adalah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sudah tidak ada lagi dalil yang baru. Betul? Pertanyaannya begini. Kasus tidak terbatas, dalil terbatas. Bagaimana sesuatu yang terbatas ini bisa menjawab yang tidak terbatas? Ini kan jadi PR ya. Ini kan dalil terbatas. Sementara kasus terus berkembang, akan ada yang baru, nanti ada baru lagi, terus seperti itu. Dalil ini terbatas, gimana dia bisa menjawab kasus yang terus berkembang dan tidak terbatas? Ya, dilakukan kias itu persamaan. Maksudnya persamaan, prinsip kias itu gini, menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Itu prinsip kias. Karena syariat itu adil, sehingga yang sama disamakan hukumnya, yang beda dibedakan hukumnya. Itulah prinsip kias. Kiasnya pakai apa, Pak? Sementara kasus itu selalu berkembang. Pendekatannya kayak gini. Betul kasus itu tidak terbatas. Akan selalu muncul kasus-kasus baru sejalan dengan perkembangan teknologi yang dijalani manusia. Tapi yang namanya jenis kasus terbatas. Sehingga ada kasus, ada jenis kasus. Jenis kasus inilah yang didekati dengan dalil. Sehingga kasus yang terus berkembang itu dianalogi, dilakukan proses kias, disamakan dengan jenis-jenis kasus yang sifatnya terbatas tadi. Oh, ini bisa kita golongkan masuk kategori riba, yang ini masuk kategori goror, yang ini masuk kategori dolim, yang ini apalagi sudah didekatkan. Setelah didekatkan, baru kemudian dikasih jawaban berdasarkan hukum. Metode ini yang disebut dengan metode kias. Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Baik. Terus proses kias itu tahapannya bagaimana? Ada 3 tahapan yang dilakukan. Di buku ini saya sampaikan di bagian pengantar. Tahapan yang pertama disebut dengan tahapan tasawwur. Apa itu, Pak, tahapan tasawwur? Tahapan tasawwur adalah tahapan memahami kasus sesuai dengan data dan realita yang ada. Saat Anda bertanya misalnya kepada seorang ustadz, maka mungkin ustadz akan kembali bertanya, karena beliau ingin cari data lebih lengkap agar bisa tasawwur dengan sempurna. Dan semakin komplit tasawwur, semakin bisa menyebutkan hukum dengan detail. Makanya ada ungkapan al-hukmu far'un an tasawwuri. Orang itu menetapkan hukum sebagai turunan dari cara dia memahami kasus. Kalau salah tasawwur, nanti salah menyampaikan fatwa. Ada orang misalnya ditanya, dia tidak pernah ke kota, isinya cuma belajar saja. Satu ketika ditanya sama seorang, Ustaz, saya ini buka outlet baru untuk jualan hotdog. Kira-kira hukumnya gimana, Pak Ustaz? Jualan apa? Hotdog. Baik, sebentar. Dicari di kamus. Hot, panas. Dog, kiri. Kiri panas. Haram. Kenapa dia ngasih jawaban kayak gitu?
Salah tasawur. Dia nggak tahu realitanya makanan ini apa. Sehingga cuma lihat terjemahan bahasa Inggris kayak hot dog, hot panas, dog iki kirek panas kok dolarom. Seperti itu contohnya. Sehingga ketika orang salah dalam tasawur, maka dia pasti akan salah dalam menyampaikan hukum. Orang Jakarta main ke Jogja, kemudian masuk di sebuah pondok, dijak koncone, ayo jalan-jalan ke aku. Kemana? Golek Rondo Royal. Ngamuk dia. Masya Allah. Iki wong Jogja kok pekerjaan malamnya kayak gini. Karena nggak ngerti ya mas. Ketika dia nggak ngerti, sehingga hanya fokus pada nama, akhirnya salah paham, kemudian ngasih hukum, tapi hukumnya menyimpang. Makanya ketika tidak ngerti, tidak tahu kasus, tidak tahu detail seperti apa yang terjadi, sebaiknya jangan komentar. Apalagi dalam urusan model tegang seperti ini ya, perang misalnya. Semuanya serba komentar, gampangnya orang komentar di Facebook, gampangnya orang komentar di IG, sehingga mereka komentar dengan kebodohan masing-masing. Padahal dia nggak tahu realitanya seperti apa. Andaikan diam, maka lebih selamat. Makanya jaga baik-baik lisan dan tulisan, karena dua-duanya akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Dan setelah tahapan tasawur dilalui, maka berikutnya beralih kepada tahapan takyif fikih. Apa itu tahapan takyif fikih? Pendekatan fikih dalam memahami kasus. Artinya begini, sebuah kasus ketika didekati, maka dia butuh, ini kalau kemudian kita gunakan takyif fikih, cocoknya dipahami seperti apa? Contoh ya, ada orang tanya, Pak, kalau saya top up e-money, itu jika bayar biaya admin 2.000 itu boleh atau tidak Pak? Nah dia tahapan awal kan lakukan tasawur, e-money itu apa, top up itu apa, nanti prosesnya gimana, dan seterusnya. Selesai tasawur, dia lakukan takyif. Oh, kalau kayak gini, setahu saya, ini seperti akad tukar menukar uang dengan uang. Uang kartal ditukar dengan uang digital, kemudian diwujudkan dalam bentuk yang berbeda. Yang uang kartalnya mungkin dibayarkan, uang digitalnya masuk di kartu, yang di situ ada chip sebagai penanda identitas kartu ini. Sudah? Lalu dia pahami, oh ini akadnya sarf. Akad sarf itu apa? Tukar menukar uang dengan uang. Setelah dia paham seperti itu, selanjutnya dia baru bisa menetapkan hukumnya. Baik, takyif fikihnya sudah ketemu. Sarf itu namanya takyif fikih. Sarf itu namanya apa tadi? Pendekatan fikihnya. Apa berikutnya hukum sarf? Oh, dalam hukum sarf syaratnya ini mas, harus tunai, tidak boleh ada kelebihan. Tapi kalau di situ ada biaya administrasi karena layanan jasa yang diberikan, hukumnya boleh. Jadinya gimana? Insya Allah ini tidak masalah. Yang penting dilakukan secara tunai. Itu contoh dari tahapan tasawur ke tahapan takyif fikih. Yang ketiga disebut dengan tahapan takrir hukum. Gimana ini tahapan takrir hukum? Tahapan takrir hukum adalah penetapan hukum setelah dipahami pendekatan fikihnya. Dan ini boleh dengan syarat, ini dilarang karena sebab, jadi boleh jika, dan seterusnya. Itu namanya apa? Takrir hukum. Baik, bisa disebutkan ulang. Satu apa tadi? Tasawur. Bukan tasawuf ya? Tasawur. Dua. Takyif fikih. Tiga. Takrir. Dan nah, kadang terjadi perbedaan takyif fikih antara ulama satu dengan ulama yang lain. Ketika terjadi perbedaan, maka nanti penetapan hukumnya juga akan berbeda. Maka muncul perbedaan itu berangkat dari takyif fikih. Saya kasih contoh, Pak.
dalil yang sama tapi hukumnya beda karena beda pendekatan. Baik, hewan yang hamil itu boleh nggak disembelih? Sapi hamil atau kambing hamil itu boleh nggak disembelih? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Milik orang. Oh, iya. Itu bukan cuma hamil, yang nggak hamil juga nggak boleh. Kalau ada kambing hamil, boleh nggak disembelih? Hah? Boleh? Boleh. Kenapa? Gimana? Kalau nggak buat korban boleh. Kalau buat korban nggak boleh. Kenapa? Hah? Cacat. Hamil itu cacat. Baik. Jadi boleh baik dibuat korban maupun tidak dibuat korban. Karena hamil itu bukan cacat. Nah, kalau kita nyembelih hewan yang hamil, misalnya kambing hamil, kan di situ ada janinnya yang sudah berwujud kambing. Ini tinggal nunggu beberapa waktu Pak lahir, Pak. Tapi disembelih. Nah, saat induknya disembelih, ada janinnya. Pertanyaannya, janin ini perlu disembelih atau tidak? Tidak. Bangkai kalau nggak disembelih. Perlu disembelih atau tidak? Tidak perlu. Kenapa? Karena mengikuti induknya. Baik, coba lihat hadisnya. Kalimat hadisnya kayak gini. Dzabihatul janin, dzabihatu ummi. Itu ada dua cara baca. Cara baca yang pertama, dzabihatul janin, dzabihatu ummi, pakai dhamma. Cara baca yang kedua, dzabihatul janin, dzabihata ummi, pakai fathah. Gara-gara beda harokat, beda hukum. Kok bisa, Pak? Penjelasannya kayak gimana? PR ya. Anda kerjakan, temukan jawabannya, tahun depan kita ketemu. Sanggup kira-kira? Perlu nggak? Gimana? Barangkali kesini lagi. Inilah. Tapi harus ada yang jawab. PR-nya dikerjakan. Pasti. Serius ini PR ya? Serius? Kalau bisa jangan jadi PR. Ya sudah, saya jawab ya. Hari tahun depan nggak kesini. Tayyib. Kalau dibaca dzabihatul janin, dzabihatu ummihi pakai dhamma. Berarti janin ini nggak perlu disembelih. Sembelihan untuk janin adalah sembelihan ibunya. Artinya demikian. Ya? Sehingga ketika orang nyembelih hewan hamil, maka janinnya tidak perlu disembelih, boleh langsung dicacah-cacah, dimasak bareng daging induknya. Yang kedua, dzabihatul janin, dzabihata ummihi, pakai fathah. Kenapa di situ fathah? Mansub. Bihadfi harfil jar. Karena ada huruf jar yang dibuang. Takdirnya kalau itu diasumsikan, dibaca lengkap, maka kalimatnya dzabihatul janin ka dzabihati ummihi. Karena ka-nya dibuang, jadinya dibaca dzabihata ummihi. Sehingga berdasarkan cara baca ini, maka janin itu harus disembelih. Sembelihan janin seperti sembelihan ibunya. Berarti dia harus disembelih seperti Sudah? Dan ulama 4 mazhab itu beda pendapat gara-gara beda ngasih harokat. Yang satu ada yang baca dhamma, yang satu ada yang baca, itulah yang dimaksud pendekatan yang berbeda. Paham insyaallah? Maka dalam kasus kontemporer kadang ada yang memandang ini A, kadang ada yang memandang ini B, dengan pendekatan yang berbeda dihasilkan kesimpulan yang berbeda. Sehingga kadang kok beda Pak ya antara Ustadz Fulan dengan Ustadz Fulan. Padahal mereka kan sama-sama manhajnya Ahlussunnah, tapi kok nggak bersatu. Ini salah paham. Karena perbedaan ijtihad itu bukan perpecahan.
Perbedaan ijtihad adalah perbedaan yang berangkat dari semangat mereka ketika belajar untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran. Baik, maklumi perbedaan ini karena itu berangkat dari semangat untuk mengikuti kebenaran. Wallahu a'lam. Pengantarnya juga. Sampai jam berapa? Udah kelewatan. 8.15. Sekarang, masya Allah. Mereka diam saja. Baik, mungkin sampai di situ sebagai pengantar. Ini baru pengantar ya. Yang saya sampaikan itu kalau di buku bagian depan. Ada kalau di buku itu judulnya apa ini? Pengantar. Coba. Nih, muqaddimah yang harus Anda baca. Di halaman Romawi 3 ini. Nah, ini penjelasan tentang proses ijtihad fikih kontemporer itu di bagian depan. Ya, alhamdulillah secara ringkas seperti yang tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, materi yang disampaikan. Ini nanti biar nanti ada serinya nanti sambung bulan depan ada lagi. Ya, Pekan depan. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ada beberapa soal yang sudah masuk ke WA. Ini soal yang pertama. Nggak usah nggak apa. Ya, pertanyaannya, misal kita menerima gadai sebuah motor sejumlah sekian ribu rupiah. Kemudian kita ingin menggunakan motor tersebut sehingga dari awal akad kita memberikan sejumlah uang di luar nilai gadai tersebut. Sewa berarti. Sebagai uang sewa. Apakah itu diperbolehkan? Baik. Disepakati atau tidak itu dengan pemilik motor? Disepakati. Kalau itu jadi kesepakatan ya. Jadi misalnya begini. Si A datang ke tempat saya. Mas, saya mau utang 5 juta. Saya gadekan motor ini. Nah, saya berpikir ini motor nanti kalau cuman saya taruh di garasi rumah saya, ngebak-ngebai garasi. Cuman memenuhi garasi, nggak ada fungsi. Akhirnya kita akad sekalian. Dan gini aja, saya akan ngasih utang ke kamu 5 juta. Tapi syaratnya motor ini saya sewa selama utangmu belum lunas. Dengan biaya sewa sekian. Oke, deal. Transaksi ini ketika dilakukan, berarti ada berapa akad? 1. Akad utang piutang. Yang kedua, akad sewa. Nggak ada gadai lagi, ini bukan gadai. Dia nyerahkan ini kan sebagai barang sewa. Mungkin awalnya gadai, tapi saya nggak mau, udah jadi sewa saja. Jadinya akadnya apa? Sewa. Sudah? Baik. Ada 2 akad, 1 utang, 2 sewa. Menurut Anda boleh atau tidak? Jelaskan dengan alasan. Boleh, boleh. Ada lagi? Tidak boleh. Boleh. Ada lagi? Nggak boleh. Baik. Yang bisa menjelaskan dengan alasan yang benar dapat hadiah. Angkat tangan. Tadi sudah ya, dapat hadiah. Yang lain. Menggabungkan 2 akad yang berbeda. Nggak boleh. Menggabungkan 2 akad yang berbeda. Nggak boleh. Kalau misalnya begini, ya, ada orang punya atau orang utang ke bapak 5 juta, terus dia menyerahkan barang gadai berupa laptop, itu berapa akad? Apa? Gadai. Baik, ini 2 akad ya, akad utang sama akad gadai, rohani. Sehingga dalam hal ini Anda melakukan 2 akad yang berbeda. Itu boleh tadi kan? Nabi SAW pernah membeli sesuatu dan itu tidak lunas, tidak tunai karena beliau tidak punya uang. Lalu beliau gadaikan apa?
baju perang beliau, baju besi. Sudah berapa akad ini? 2. Akad apa? Jual beli gandum. 2. Gadai baju besi. Boleh atau tidak? Baik. Yang tadi boleh nggak? Akadnya tersendiri-sendiri. Sewa sendiri. Tapi kan digabung tadi. Tadi digabung. Enggak, dia bareng-bareng sama teman-temannya. Kenapa nggak boleh, Pak? Kalau hutang itu uangnya harus dikembalikan dengan penuh. Uangnya dikembalikan penuh. Kalau sewa, uangnya dikembalikan karena itu uang penuh. Ya itu konsekuensi akad. Apa hubungannya dengan hukum? Baik. Jawabannya nggak boleh karena Nabi SAW melarangnya. Apa larangannya? Rasulullah SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Hadis sahih. Nah, maka dalam hal ini ada akad utang plus ada akad jual beli jasa. Dan itu hukumnya tidak halal. Contoh, nelayan datang ke rumah toke. Kemudian dia dikasih pinjaman sama toke. Weh butuh biro, sampean butuh biro 5 juta. Nih tak kasih modal 5 juta. Balik 5 juta dalam waktu 6 bulan. Syaratnya satu, semua hasil nelayan kamu jual ke saya. Dan itu di pesisir sini banyak sekali. Ada yang kayak gini? Ada? Rata-rata nelayan kayak gitu. Sehingga mereka yang kaya memodali nelayan 5 juta, 10 juta. Ngembalikannya sama. 5 juta balik 5 juta, 10 juta balik 10 juta. Tapi syaratnya satu. Dia dapat hasil laut apapun wajib dijual ke orang ini. Ketahuan dijual ke yang lain, langsung tangkap, diambil semua barangnya sebagai jaminan. Enggak boleh dalam aturan mereka. Ini menggabungkan antara utang dengan jual beli. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Wallahu a'lam. Apa Ustaz mau tanya? Mawar nama samaran. Ini kayak kriminal aja. Mawar punya hutang kepada saya. Lalu dia belum bisa nyicil lagi karena kondisi ekonomi yang sedang susah. Lalu Mawar menawarkan barang jualannya kepada saya agar bantu dijualkan. Dan hasil jualan tersebut digunakan untuk menyicil hutang di tempat saya. Misal harga barang 10.000, lalu saya jual 20.000. Apakah laba yang saya ambil itu kategori riba? Masya Allah. Baik. Kalau seperti yang Anda sampaikan tadi ya, posisi Mbak Mawar ini karena tidak punya duit, lalu dia menawarkan, tolong dong bantu jualkan barang saya. Anda sebagai orang yang memberikan utang, kalau mau ikut menjualkan, berarti berbaik hati kepada yang bersangkutan. Ya sudah, saya bantu jualkan. Baik, ketika bantu jualkan, di sini kan sebenarnya tujuannya apa? Menolong yang kedua. Pertolongan yang pertama berupa utangan. Pertolongan yang kedua berupa bantu jualkan. Anda mungkin nggak berkepentingan. Saya itu sebenarnya udah repot. Saya tidak berkepentingan dengan barang kamu. Tapi karena kita ingin membantu beliau yang bersangkutan agar punya uang untuk bisa nyicil utang, akhirnya kita bantu. Berarti yang kedua itu tidak ada dalam kesepakatan yang pertama. Waktu Anda ngasih utang, Anda tidak pernah mensyaratkan akan menjualkan barangnya Mawar. Paham di sini? Baik. Oleh karena itu dalam hal ini, jika Anda membantu menjualkan, nah menjualkan di sini kan ada margin ya, ada margin. Margin ini akad yang tidak ada kaitannya dengan utang. Karena utangnya sudah dulu. Ini sekarang tinggal pengembalian utang. Bayar utang.
Dan insya Allah kalaupun ada keuntungan, ada misalnya margin dari harga 10.000, Bapak bisa jualkan di atas itu. Nanti store ke saya 10.000. Insya Allah demikian. Wallahu a'lam. Cuman gini ya, dari hasil penjualan itu uangnya mawar kembalikan ke mawar. Jangan langsung diambil. Karena mawar tidak membayar Anda dengan barang, tapi mawar meminta bantuan Anda menjualkan barangnya. Dapat duit, kembalikan dulu ke mawar. Selanjutnya minta kepada mawar-mawar, kalau bisa segera kau lunasi utang, agar kau tidak menjadi mawar berduri. Soal nomor 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima rahmat dan karunia untuk Ustaz Im dan keluarga. Amin. Walakum bimithli. Ada 2 pertanyaan. Anak teknisi komputer. Bagaimana hukum dari membeli lisensi Windows ori tapi second? Ori tapi second. Berarti pernah dipakai orang? Mungkin. Bekas pakai. Berarti di device yang pertama, di komputer yang pertama itu sudah dihilangkan. Misalnya ya, di komputer ini ada Windows-nya, ada, terus ini dihilangin. Serial number-nya kan belum hilang. Pindahkan ke komputer yang kedua. Begitu? Kalau seperti ini tidak melanggar aturan dari pemilik software, insya Allah tidak masalah. Dan bagaimana hukum fake buyer, pembeli palsu di online shop? Nah, kalau pembeli palsu itu tujuannya gimana? Jadi dia punya toko online, sudah, dia beli sendiri atau nyuruh anaknya, nyuruh istrinya untuk beli, pakai uang dia. Nabi SAW mengatakan, man ghasyya falaysa minna. Barang siapa yang ngapusi, yang nipu, dia melakukan aneka cheating, penipuan, falaysa minna, itu bukan bagian dari ajaran. Seberapa sih nilai harta yang didapatkan oleh seseorang sampai melakukan kayak gini? Buat organik ya, normal, berjalan, tidak perlu untuk seperti ini. Boleh Anda melakukan teknis untuk melariskan dagangan, misalnya dengan ngasih hadiah atau kesempatan untuk apa, misalnya poin-poin biar nanti banyak laris, boleh. Tapi kalau nge-fake kayak gini nggak boleh. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya dan mohon penjelasan tentang affiliate. Apa hukum bisnis affiliate? Ketika kita share link suatu produk dan link diklik konsumen, namun yang dibeli bukan barang yang kita share dan kita tetap mendapat komisi. Yang dibeli barangnya apa? Yang dibeli bukan barang yang kita share dan kita tetap mendapat komisi. Mohon penjelasannya. Hanya link ya. Ya, dia ngasih link, ketika link itu diklik kan masuk ke webnya afiliator. Nah, terus yang dibeli Kita dapat komisi itu gimana? Mungkin komisi. intinya gini ya. Dalam memasarkan produk orang lain, maka orang yang memasarkan berhak dapat bayaran. Intinya itu. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, tentang masalah ini. Dan semuanya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Praktek ini disebut dengan samsara. Pelakunya disebut simsar. Bahasa Pemalangnya belante. Ya. Makelar ya. Baik. Kalau bahasa Inggrisnya kan McLaren. Baik, praktek ini boleh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la ba'sa ayyaqula bihadza. Fama zada ala kadza wa kadza fa huwa laka. Boleh orang mengatakan kepada temannya, tolong jualkan mobil saya. Pokoknya saya terima bersih 100 juta. Jika kamu bisa jualin lebih dari itu enggak kamu. Akhirnya oleh si A, mobil ini berhasil dijualkan
seharga 150. Maka yang 100 juta diserahkan kepada pemilik mobil, yang 50.000 haknya A. Kan lakunya 100 juta 50.000. Paham? Praktek ini apa tadi namanya? Makelaran tadi oleh Ibn Abbas. Sudah? Referral kurang lebih seperti itu. Dalam bisnis afiliasi seperti itu. Ada orang direkrut oleh orang lain, tolong kamu jadi tim pemasaran saya, sehingga dilakukanlah transaksi afiliasi. Ini nanti kalau ada yang ngeklik, dibayar maupun dibeli maupun tidak dibeli, kamu terdapat poin. Terus dia share di media sosial dia, di teman-temannya, akhirnya ada orang yang ngeklik dan seterusnya, dia dapat poin, boleh. Karena ini sama seperti apa? Jual beli jasa. Baik, tapi ada syarat, tidak boleh bayar. Kalau bayar di depan, jadinya gharar. Misalnya, siapa yang mau terlibat dalam bisnis afiliasi, dia harus bayar 50.000. Daftar, dia pendaftaran 50.000. Daftar. Lalu dia dikasih link referral, ya, ditaruh di web, di medsos yang dia punya. Siapa tahu ada yang ngeklik. Nah, yang namanya siapa tahu ada yang ngeklik itu jelas atau tidak? Tidak. Berarti dia bayar 50.000 untuk sesuatu yang tidak jelas. Belum tentu dia dapat konsumen. Praktek ini gharar. Atau cara yang kedua, disyaratkan untuk belanja. Kamu kalau mau jadi afiliator harus belanja minimal 300.000. Akhirnya dia pun terpaksa belanja, padahal dia nggak butuh. Sudah, yang dia kejar bukan objek yang dia beli, tapi dia lebih mengejar agar dapat fee dari bisnis afiliasi. Padahal fee ini tidak jelas. Praktek ini masuk kategori apa tadi? Sudah 11? Masya Allah. Kita sampai jam mana? Masih 50. Aman, masih aman insya Allah. Bismillah, saya ingin bertanya. Saya agen dari beberapa produk dan saya punya beberapa reseller. Kebanyakan reseller saya juga teman dekat. Reseller saya sering datang ke rumah ambil barang. Beberapa di antaranya akadnya utang. Akan tetapi sering juga reseller datang bawa bingkisan atau jajanan. Saya husnuzon kalau reseller atau teman saya bawa bingkisan ini bukan karena boleh berhutang, atau mungkin bawa barang biar boleh hutang misalkan gitu ya. Karena pernah beberapa waktu main juga bawa oleh-oleh. Yang saya mau tanyakan, apakah boleh menerima bingkisan dari reseller ketika ada akad utang tadi walaupun niatnya hadiah bersama? Utang atau mungkin ini ya, konsinyasi ya. Jadi bawa dulu, nanti kalau laku dibayar, kalau nggak laku barang dikembalikan gitu. Reseller ini. Beberapa di antaranya akadnya utang. Nah, ya, yang dimaksud akad tangan dia ngambil barang dulu. Nanti kalau nggak laku, kembaliin. Konsinyasi ya. Nah, kalau konsinyasi itu bukan akad utang, itu lebih dekat kepada akad jualah atau akad ijarah yang tadi kita sampaikan, akad jual jasa tadi. Kamu jualkan, nanti kalau laku bayar, yang nggak laku kembalikan. Itu konsinyasi. Dan itu lebih dekat kepada akad apa? Jual beli jasa. Paham nih? Baik. Nah, yang saya pahami dari yang ditanyakan, kita perlu bedakan utang dengan konsinyasi ini. Kalau utang itu nggak balik. Saya ngambil berapa? Ngambil 20. Ya? Laku nggak laku, 20 nggak bisa balik. Kewajiban yang ngambil ini pokoknya bayar. Dia ngambil berapa, dia harus bayar sesuai yang dia ambil. Dan nggak ada return. Nggak ada return. Sudah? Dalam posisi ini ketika tidak ada return, berarti akadnya utang. Bayarnya belakangan. Nah, kalau dia ngasih hadiah, boleh nggak diterima? Hadiah ketika utang belum lunas, ada dua pilihan. Pertama,
ditolak. Mohon maaf, saya nggak menerima hadiah karena utang belum lunas. Makanya kalau mau ngasih kayak gini, lunasi dulu utangmu baru tak terima. Yang kedua boleh diterima, tapi syaratnya dijadikan sebagai pengurang utang. Sehingga misalnya kemarin kamu ngambil barang apa saja? Oh ini totalnya 1 juta. Dah, berarti kan dia utang berapa? 1 juta. Dia datang ke tempat Anda bawa duren, mau ditolak kok rapena, sayang ini duren. Akhirnya Anda terima, ya. Setelah Anda terima, tanyakan, ini regane piro? Duren ini harga berapa? 100.000. Baik, berarti utangmu tinggal 900.000. Yang 100.000 dibayar duren. Besok lagi jangan bawa duren, kok duit entek kan. Duren terus. Wallah. Boleh. Satu lagi. Selanjutnya bagi awal yang mau bertanya silakan Pak Kelly. Satu pertanyaan saja. Oh. Gimana? Tidak ada. Ada awal Ngantuk katanya. Kita satu pertanyaan lagi. Sekarang sudah jam 8 kurang 50. 8.50 kurang 1 menit. Gimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perimpahan hutang, masalah perimpahan hutang. Jadi si ada oknum A, B, C. A punya hutang kepada B. Kemudian C punya hutang kepada A. Kemudian karena si A tidak bisa bayar, sedangkan B punya hutang pada A. Kemudian kesepakatan hutangnya si C dilimpahkan ke arah dibayar dengan si C. Pinjam botol. Pinjam botol tadi ada? Ada, saya paham. Tiga botol. Paham, Pak? Baik, saya paham insyaallah. Seperti itu namanya hawalah ya. Namanya hawalah. Ada 3 botol. Sebutkan mereknya. Nggak boleh ya. Baik. Bukan dalam rangka iklan. A, B, C, ya. A punya utang B. Oke, A punya utang B. Anggaplah senilai 1 juta. Sudah? Lalu C A punya utang ke C. Berarti dia punya 2 orang. Keliru. A punya utang dari B senilai 1 juta. Sehingga A harus mengembalikan ke B 1 juta. Saat B nagih, A nggak punya uang. Tapi C pernah punya utang dari A senilai 1 juta. Sudah? Maka B diminta oleh A, kamu tagih ke C. Ini kan? Nah, transaksi ini namanya hawalah. Namanya apa? Hawalah. Artinya pengalian utang. Dan ini ada dalilnya riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, "Matlul ghani zulmun." Menunda pembayaran utang itu dari orang yang mampu itu dolim. Wa man utbi'a ila mali'in falyatba. Dan siapa yang diminta untuk nagih utang dari orang yang mampu, maka ikutilah permintaan itu. Sehingga kalau B diminta oleh A, wahai B, C itu punya utang ke saya 1 juta. Tolong kamu tagih ke C. Hukumnya boleh. Dengan syarat C ini orangnya mali. Mali itu apa Pak? Mali itu ada 2 syarat.
disebut malik. Satu, C adalah orang yang punya uang untuk bayar, berkemampuan. Yang kedua, C bukan tipe manusia yang pelur, dicekel, ucul. Sehingga C ini orang yang bisa punya komitmen. Ketika ditagih, dia berjanji dan janjinya bisa dipegang. Maka boleh B menerima penawaran A untuk nagih ke C. Tapi kalau salah satu di antara itu nggak memenuhi, C nggak mampu ya Pak orangnya. Ya sudah. B mau nagih kemana ya? Nagihnya ke A. Karena C orang yang tidak mampu. Atau C ini tipe welut, nek ditagih ngilang, ditelepon ganti nomor HP, ditekani omai pindah. Nah kalau kayak gini maka A boleh atau B boleh menolak. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita bagi-bagi hadiah. Cukup ya? Materinya sudah selesai, sekarang kita bagi-bagi hadiah. Ada yang mau hadiah? Siapa? Silakan. Alhamdulillah. Sudah habis. Baik. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama. Siapa nama ketua takmir Masjid Muhammad Ramadan? Muhammad Mahfud. Betul? Salah. Pak Bapak Mujahidin. Salah. Salah juga. Oh, yang benar Mahfud doang. Enggak ada doangnya. Pak Mahfud mana Pak Mahfud? Pak Mahfud ada? Mana Pak Mahfud di mana? Oh di luar. Dapat hadiah ya. Dapat hadiah langsung. Yang benar Pak Mahfud. Dapat hadiah ya Pak Mahfud. Siap. Baik, dititipkan di panitia. Pertanyaan berikutnya. Ya. Yang anaknya paling banyak berapa? Pitu 6. Berapa Pak? 8. Ada lagi di atas 8? Ada yang di atas 8? 8,5 ada? 8 ya, pemenangnya anak 8. Langsung dapat hadiah langsung. Insyaallah. Itu hadiahnya sampai. Alhamdulillah. Baik, sudah. Selanjutnya, yang saudaranya paling banyak. 9. 11. Berapa? 10. 11 paling banyak. Punya begini Pak? Sudah. Ganti ini. Gampang-gampang ya pertanyaannya ya. Antum usul pertanyaan apa? Gimana? Baik, sebutkan 3 tahapan dalam memahami kasus baru. Siapa tadi yang angkat tangan duluan? Ini ya. 1. Apa? Tasawur. 2. Apa? Tagih fikih. 3. Masya Allah, apa tadi? Ayo. Selanjutnya, baik berikutnya. Apa yang dimaksud dengan kias? Silakan Pak, berdiri duluan angkat tangan. Gimana? Menganalogikan. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya, berikutnya ya. Apa judul kajian? Halal haram bisnis online. Udah buku halal haram bisnis online. Masya Allah. Oh yang dapat 2 orang ya, sama ibu-ibu dapat 1.
Judul kajiannya bedah buku halal haram misalnya. Oh, Meleset ya. Baik, selanjutnya. Khusus apa? Baik, ibu-ibu ada yang megang mikrofon? Coba dicek mikrofonnya. Ada, baik. Pertanyaan ya. Oh, khusus untuk ibu-ibu ini. Kita tahu bahwa Nabi SAW punya banyak istri. Baik. Yang beliau nikahi dalam keadaan masih gadis siapa namanya? Yang jawab satu saja. Itu rebutan mikrofon. Nggak ada yang jawab ya? Aisyah, baik. Yang tadi jawab Aisyah, pertanyaannya, sebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Sedang googling, kita tunggu. Sedang googling. Pertanyaan selanjutnya ya, untuk bapak-bapak. Ya. Tadi kita menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa yang dimaksud dengan rahmat bagi alam? Artinya adalah seluruh makhluk kecuali Allah. Bukan itu. Tadi saya ganti pertanyaannya. Jawab dengan yang sama tadi ya. Apa arti dari alam? Alam adalah makhluk ciptaan Allah. Hah? Ahwat yang jawab. Baik, Ahwat dapat hadiah. Antum mau hadiah? Alam adalah seluruh makhluk. Selanjutnya, apa yang dimaksud rahmat bagi seluruh makhluk? Relevan dengan keadaan zaman. Masya Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa makna orang tidak peduli halal haram? Ada dua tadi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, Umar beliau mensyaratkan pedagang untuk paham fikih jual beli. Sudah? Bagaimana pernyataan Umar? Bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Umar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usirlah dari pasar yang tidak memahami fikih jual beli. Gimana? Usirlah dari pasar pedagang yang tidak memahami fikih jual beli. Baik, tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali yang paham fikih jual beli. Karena kalau tidak dia akan makan riba, sadar atau tidak sadar. Bukan usirlah ya, bukan disuruh usir, tapi beliau sendiri yang mengusir. Baik, dapat hadiah. Satu lagi yang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Bebaskanlah diri kalian dari api neraka, kata dengan satu butir kurma. Walau bisyik kita murah, walaupun dengan setengah butir kurma. Baik. Anda mau satu atau dua hadiah? Yang terbaik. Di sini ada pilihan laptop, wedang jahe. Doakan saja Ustaz. Doa. Baik, dikasih buku ya. Baik, selanjutnya kebanyakan hadiah ini bingung ngasih soal. Nah ini yang
lebih muda, ada hadiah yang lain nggak? Selain buku ada ya. Yang usianya paling senior. Tadi yang 70 berarti. Hah? Oh, sudah dibilang. Bapak berapa? 75. Ada di atasnya? 75. Masya Allah. Tantangan dari beliau. Gak ada. Dapat hadiah langsung Pak ya? Monggo, pinara Pak, lenggah mohon. Gak dapat tempat, gak dikasih tempat duduk. Apa sahufil majalis, kasih tempat duduk untuk beliau. Selanjutnya, masih banyak sekali. Yang paling jauh. Yang paling jauh. Banyak masalah yang paling jauh. Mana? Selawi, Tegal, Kendal, Banyumas, Brebes. Tinggal di mana? Tinggal di Kerawang. Wah, asli sih. Banyumas paling jauh ya. Mana Banyumas tadi? Banyumas. Berapa orang, Pak? Sekarang, Masya Allah. Langsung dapat hadiah langsung. Kendal dapat hadiah. Mana lagi? Yang dari Jogja ada? Luar Jawa. Mana? Oke. Baik. Cukup ya? Satu lagi. Di antara ikhwas sekalian yang sepanjang hidupnya tidak pernah utang. Nggak pernah utang? Benar ya, jujur? Hah? Tidak pernah utang kepada siapapun. Oh itu kelas berapa? Kelas 2. Yang dewasa. Ada? Semua pernah punya pengalaman utang? Pintar ya. Baik, pertanyaan saya ganti. Yang tidak pernah utang riba. Oh banyak, Masya Allah. Baik, yang jawab yang tidak pernah utang riba ya. Pertanyaannya. Tuh, karena banyak. Sudah? Bagaimana cara baca Dhabihatul Janin, Dhabihatul Ummi? Sesembelihan itu termasuk sesembelihan bayi itu termasuk sembelihan ibu. Sembelihan janin itu termasuk sembelihan ibu. Satu, yang kedua? Sesembelihan ibu tidak termasuk sembelihan anak. Kok diwalik gitu. Coba. Coba selain buku halal. Ini. Sembelihan induk termasuk sembelihan janin. Oh gitu. Baik, ulangan. Sembelihan janin adalah sembelihan ibu. Sama dengan ini. Sembelihan janin mengikuti sembilan ibu. Sembelihan janin mengikuti sembilan ibu. Sesembelihan janin mengikuti sesembilan ibu. Bodoh. Sembelihan induk ya, terus Sembelihan janin seperti nah, betul sekali dapat. Alhamdulillah. Baik, demikian semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.